Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 dalam masa biasa yang ke-27. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, benteng kekuatan kami, berkenanlah menjaga kelangsungan semangat Yesus Putramu dalam diri kami. Semoga kami rukun bersatu padu dan selalu bersedia membangun kedamaian. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 15 sampai 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta satu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat, daya lengkap, bersenjata, menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah sabda Tuhan.
Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kekuatan rohani pasti bisa untuk melawan roh jahat. Terkait dengan pengusiran roh jahat ini, ada banyak umat selalu bertanya, apakah roh jahat itu memang benar-benar ada? Atau jangan-jangan itu buah dari ketakutan kita semata? Apa pandangan gereja Katolik terhadap fenomena eksorsisme? Kerap ada orang yang mengaku melihat roh jahat di sebuah ruangan, di balik lukisan, di tempat yang gelap, dan seterusnya. Gereja Katolik meyakini bahwa memang ada yang namanya roh jahat atau iblis atau setan. Mereka adalah makhluk yang menolak dan memberontak terhadap Tuhan, sehingga rohnya melayang-layang menjadi roh jahat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Injil pada hari ini menegaskan bahwa Yesus mengatasi segala kekuatan jahat. Orang-orang menuduh kekuatan Yesus datang dari iblis. Mereka adalah orang-orang yang memang pada dasarnya membenci Tuhan Yesus. Mereka tidak suka dengan Yesus dan kemudian menfitnah bahwa kekuatan dari Yesus itu datang dari Beelzebul, penghulu setan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus menyadarkan pandangan orang-orang yang picik itu dengan menegaskan bahwa jika punya bahwa apabila setan melawan dirinya sendiri, maka setan itu pasti akan hancur karena melawan dirinya sendiri. Maka Yesus menegaskan juga bahwa kita punya kekuatan dari Allah untuk mengalahkan kekuatan iblis. Bagaimana caranya agar kita punya kekuatan itu? Tentu kita sendiri harus punya ketekunan berdoa, rajin melakukan olah rohani, meditasi, baca kitab suci, ekaristi, dan lain-lain. Kita hanya boleh mengandalkan Tuhan, yang lain tidak. Kita hanya boleh meminta bantuan Tuhan dan tidak boleh meminta bantuan kepada yang lain. Kita harus sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan akan mampu membantu kita. Karena itu, Yesus mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang sungguh beriman. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, meskipun saya tidak punya pengalaman banyak dalam mengusir roh-roh jahat, tapi saya juga punya beberapa pengalaman rohani untuk mengusir roh-roh jahat dari orang yang kerasukan roh-roh jahat. Beberapa kali, 1, 2, 3 kali di paroki Argapura ini, saya didatangi oleh orang yang meminta pertolongan untuk mendoakan keluarganya, anaknya yang sedang kerasukan setan. Juga ketika saya berada di Wamena, di Timika, dan di Bade, 1-2 kali saya dipanggil untuk mendoakan orang yang kerasukan setan. Dan memang para saudara dan saudari yang terkasih, ketika orang yang kerasukan setan itu didekati dan kita menyebut nama Tuhan Allah, nama Yesus, dan meminta dia untuk keluar, maka dia akan merontak yang luar biasa. Ia melawan dengan sekuat tenaga. Tetapi ketika kita terus tidak menyerah
berdoa memohon bantuan Tuhan, maka pada akhirnya kuasa kegelapan yang ada dalam diri orang itu akan keluar, meskipun harus melalui pertempuran yang cukup berat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tidak ada yang mustahil bagi orang yang sungguh beriman. Dan siapapun kita, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk mengalahkan roh-roh kegelapan itu. Karena itu, marilah para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita terus mengasah kemampuan rohani kita, mengandalkan Tuhan, agar kita mampu mengatasi segala kuasa-kuasa kegelapan yang kadang datang menghajar kita manusia dan sesama. Maka semoga dengan bantuan dan pertolongan Tuhan, kita mampu mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan dan dunia dibebaskan dari kuasa kejahatan. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.